tertentu terkait dengan definisi, sifat kimia, kemudian juga teori asam basanya seperti apa. Kita akan mengenal bahwa ternyata asam dan basa ini punya kekuatan. Jadi ada asam lemah, asam kuat, basa lemah, basa kuat gitu ya. Kemudian bagaimana karena dia punya kekuatan terkait dengan ionisasinya dan bagaimana dengan air ya. Kemudian kita juga sedikit akan menyinggung tentang pH. Sebetulnya ada topik yang lain, tapi ini saat ini tidak lagi diberikan, nanti diberikan di semester depan. Baik. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa asam yang ada di alam yang mungkin Anda sudah kenal dalam kegiatan sehari-hari. Ya, kita punya kalau Anda suka masak gitu, sering pakai lemon ya. Lemon ini di dalamnya ada sini. di da- di share dulu. Jadi di dalam lemon ini ada senyawa yang disebut dengan asam sitrat ya, citric acid yang juga merupakan contoh senyawa asam. Kemudian kalau Anda ingat di SMA dulu pertama kali belajar tentang alkana gitu ya, ada yang namanya asam formiat atau formic acid yang sebetulnya ini dihasilkan oleh eh, hewan semut. Kemudian ada lagi aspirin. Aspirin ini adalah senyawa obat yang sifatnya berupa asam ya, asam lemah ya. Ini biasa dipakai untuk analgesik, untuk mereda nyeri maupun demam. Kemudian juga ada asam amino, di mana asam amino ini punya gugus yang sifatnya asam, tetapi juga punya eh, basa ya, carboxylic acid dan amino group. Kemudian juga kafein yang ada di dalam kopi, ini lebih ke arah senyawa basa. Anda yang biasanya harus belajar malam, bikin jurnal, laporan praktikum gitu ya, akan terbantu dengan minum kopi karena memang kafein ini adalah stimulus ya, jadi akan mengaktifkan otak kita. Yaitu beberapa contoh senyawa asam basa. Nah, secara definisi asam maupun basa ini Anda bisa rangkum sendiri. Apakah senyawa asam itu, apakah senyawa basa itu berdasarkan tadi contoh-contoh dan juga sifat-sifatnya ya. Untuk asam tentu rasanya asam ini kalau di lab ya nggak usah dirasakan ya, nggak boleh dirasakan nanti Anda merasakan asam-asam yang ada di lab ini tentu berbahaya. Basa lebih pahit. Nah ini yang penting pada asam kita akan mengatakan bahwa senyawa itu termasuk senyawa asam jika kita mengenakan pada lakmus biru maka akan berubah menjadi merah. Jadi kalau mau ngecek asam pakainya lakmus yang biru sehingga kita akan lihat perubahannya jadi merah atau tidak. Kemudian dia akan bereaksi dengan logam-logam sehingga dikatakan bersifat korosif ya dan nanti akan bereaksi pula dengan basa. Untuk basa, untuk ngecek dia asam atau basa, kita bisa gunakan lakmus merah. Dia akan berubah menjadi warna biru. Kemudian dia juga akan bereaksi dengan eh, asam ya. Nah, yang sering kali kita lupa tadi kan dia bisa bersifat korosif ya. Ternyata basa pun sebetulnya bisa bersifat korosif. Karena itu bekerja di dalam lab itu adalah harus betul-betul memperhatikan keselamatan kerja ya. Basa pun bisa akan menimbulkan sifat korosif kalau kita menggunakan tidak benar. Pakai kacamata atau Google, pakai masker, ya. APD, alat pelindung diri perlu digunakan ketika kita bekerja di laboratorium. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa untuk menguji apakah suatu senyawa asam itu
apakah suatu senyawa itu asam atau basa, kita bisa gunakan kertas lakmus ya. Kalau mau cek asam, pakailah lakmus biru, berubah jadi merah atau enggak. Kalau mau cek basa, gunakan lakmus merah. Ada beberapa ilmuwan yang memang berfokus pada mempelajari tentang asam basa, sehingga muncullah teori asam basa yang akan menjelaskan makna atau apa terminologi asam dan basa ya. Meskipun ini ada 4 orang, tapi kita kenal 3 teori asam basa ya. Nanti akan kita kenal teori asam basanya Arrhenius, kemudian asam basanya 2 orang gabungan, Bronsted dan Lowry, dan yang terakhir adalah teori asam basanya Louis. Ketiganya ini akan saling melengkapi untuk dapat menjelaskan asam dan basa secara komprehensif. Ya. Kita lihat dulu yang eh, teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam ini adalah senyawa-senyawa yang dapat mengion sempurna bila dilarutkan di dalam air dan menghasilkan ion H+, ion hidrogen. Meskipun secara realita ion H+ ini nanti akan langsung bereaksi dengan bereaksi lebih lanjut ya, dia tidak akan berdiri sendiri, nanti akan bereaksi dengan molekul air dan membentuk ion hidronium atau H3O+1 ya. Tapi untuk menyederhanakan penulisan biasanya ditulis saja H+. Sementara kalau basa, Arrhenius menjelaskan basa adalah senyawa yang dapat memberikan ion hidroksida, mengion sebagai OH- bila dilarutkan dalam air. Contohnya adalah NaOH. Nah, asam dan basa ini akan saling bereaksi membentuk garam dan air, H2O. Dan sifat karena ini H dan OH- ini saling menetralisir ya, membentuk H2O, maka kemudian reaksi asam dan basa ini dikenal sebagai reaksi netralisasi. Dan karena pada reaksinya ini stoichiometri, maka reaksi asam dan basa ini bisa kita gunakan dalam proses analisis kuantitatif. Nah, jumlah reaksi mol per reaksinya harus tepat ya. Di stoichiometri kemarin kita belajar bahwa reaksi satu senyawa dengan senyawa yang lain itu selalu dalam perbandingan yang tetap ya, sehingga itu menjadi dasar kita akan menggunakan pada proses analisis kuantitatif. Di praktikum mungkin Anda sudah ada yang belajar atau sudah praktek tentang teori titrasi asam basa ya, sudah ada mungkin ya yang mendapatkan materi tentang titrasi asam basa. Ketika sampai pada NH3, Anda tahu bahwa NH3 ini sifatnya basa. Teori Arrhenius ini tidak bisa menjelaskan sifat basanya NH3. Karena apa? Karena dia tidak punya OH- di dalam rumus strukturnya ya. Nggak punya gugus OH. Sehingga untuk pada tadi definisinya basa menurut Arrhenius adalah kalau ia dilarutkan dalam air, dia akan melepaskan ion OH-. Nah, supaya bisa memunculkan sifat basa dari NH3, maka Arrhenius tidak pernah menuliskan NH3, dia menuliskannya NH4OH larutannya ya, sehingga akan bisa didefinisikan sebagai basa karena melepaskan ion OH-. Tapi kalau NH3, Arrhenius tidak dapat menjelaskan. Nah, kelemahan dari Arrhenius ini kemudian dilengkapi atau diperbaiki oleh Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry tidak melihat dari unsurnya, tetapi pada proses. Asam menurut Bronsted-Lowry ini adalah suatu proton donor. Jadi dia dapat mendonorkan proton, memberikan proton, mendonasikan ion H+ atau H3O+ tadi ya. Sehingga termasuk proton, termasuk H+ ya. Sehingga semua asam Arrhenius karena punya H adalah juga asam dari Bronsted-Lowry. Tetapi tidak semua asamnya Bronsted-Lowry itu adalah semuanya ya. Dua-duanya ini karena harus ada H+, jadi dua-duanya sama definisi tentang asam. Hanya saja Arrhenius melihat dari unsur yang terionkan, sementara Bronsted-Lowry melihat dari proton. Sedangkan basa karena ada yang donor maka ada aseptornya ya.
protonnya dipindahkan dari yang mendonorkan kepada yang menerima, sehingga menerima ion H+. Dan untuk menerima ion H+ itu tidak selalu OH-. Menurut Bronsted Lowry, basa dapat menerima ion H+ jika ia mempunyai pasangan elektron bebas. Sehingga definisi basa menurut Bronsted Lowry adalah yang mengandung atau mempunyai pasangan elektron bebas. Seluruh basanya Arrhenius adalah juga basa Bronsted Lowry, tetapi tidak semua basa Bronsted Lowry adalah juga basa dari Arrhenius. Dari proses ini terjadilah sudut pandang terkait asam basa itu sebagai proses transfer proton. Ya, berbeda dengan Arrhenius tadi. Nah, reaksinya seperti ini, di mana pada reaksi transfer proton ini ada yang disebut dengan pasangan konjugat. Kalian tentu juga sudah masih ingat ya di SMA ya, pasangan konjugat. Asam dengan pasangan konjugat asamnya dan eh, asam dengan konjugat basanya dan basa dengan konjugat asamnya. Ini contoh yang lain terkait dengan pasangan konjugat ya. Nah, karena Bronsted-Lowry memandang eh, asam basa ini sebagai transfer proton, maka sifat basa dari NH3 dapat dijelaskan oleh Bronsted-Lowry. Kalau tadi kan dengan Arrhenius dia harus dibuat menjadi NH4OH, sedangkan pada Bronsted-Lowry tidak perlu. Mengapa? Karena dia punya pasangan elektron bebas sehingga dia bisa menerima H+. Ya, ini beberapa contoh reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry. Pada Bronsted-Lowry juga dikenal adanya asam basa yang sifatnya monoprotik, diprotik, dan poliprotik. Ya, monoprotik artinya melepaskan protonnya itu satu atau jumlah proton yang ditangkap satu. Ya, kalau diprotik ya dua. Kalau poliprotik ini lebih dari dua. Sebagai contoh misalnya HCl, ya monoprotik, HNO3 monoprotik, H2SO4 dia mampu melepaskan dua proton menjadi diprotik, dan fosfat, asam fosfat ini mampu melepaskan tiga proton, mendonasikan tiga proton ya, sehingga disebut dengan triprotik atau poliprotik. Tetapi jika menyangkut asam-asam organik seperti misalnya CH3COH, asam asetat ya, ini meskipun dia punya H4, tetapi ini termasuk asam monoprotik. Mengapa? Karena hanya mampu melepaskan satu proton, ya, mampu mendonasikan satu proton saja. Yang lainnya ini tidak bisa didonasikan. Ya. Jadi hati-hati nanti menentukan apakah termasuk mono, di, ataupun poliprotik. Berikut ini adalah contoh-contoh dari senyawa asam yang monoprotik ya. Dan diprotik ini ada H2SO4, H2S ya. Yang triprotik ini ada asam fosfat, H2CO3, karbonat ini termasuk diprotik. Sedangkan pada basa kita mengenal ada MgOH2, CaOH2 ini sebagai basa diprotik ya, sedangkan yang basa triprotik adalah ini, ferrioksida. Karena mampu nantinya menangkap tiga proton. Pada teori asam basa Bronsted-Lowry juga muncul istilah yang disebut dengan senyawa amfoter, di mana senyawa amfoter ini akan dapat berfungsi sebagai asam ataupun sebagai basa, tergantung dari eh, pasangannya ya, senyawa yang bereaksi dengannya ini apakah basa atau asam. Contohnya misalnya adalah ini AlOH3 yang merupakan asam. Ya, kemudian kalau dia bereaksi dengan basa kuat, dia akan berfungsi sebagai asam, dia akan terionkan. Air itu adalah amfoter, ya, karena dia dapat bersifat sebagai asam maupun basa.
Berikut adalah beberapa senyawa amfoter lainnya. Ya, ada asam arsenit, arsenat, asam stanit, ya, basanya ada TbOH, ada zinc, dan selanjutnya. Teori Arrhenius maupun teori Bronsted-Lowry ketika sampai pada yang namanya boron trifluorida atau BF3 tidak dapat menjelaskan sifat asamnya. Karena tadi dua-duanya kan sifat asam, asam adalah senyawa yang dapat mengion, melepaskan H+ atau mendonorkan H+, ya. Sehingga pasti di rumus strukturnya ada H. Sedangkan BF3 ini nggak punya H, sementara sifatnya asam. pH-nya kurang dari 7 dan seterusnya, ya. BF3 ini asam. Nah, teori Louis kemudian melengkapi teori-teori asam yang sebelumnya untuk dapat menjelaskan sifat asam dari BF3. Kalau tadi Bronsted-Lowry memandang asam dan basa itu dari sudut pandang proton, maka Louis memandang dari sudut yang lain, ya, sudut pandang yang lain yaitu elektron, pasangan elektronnya. Suatu asam dikatakan senyawa itu suatu asam kalau dia sebagai penerima pasangan elektron bebas. Sementara kalau basa adalah yang mampu mendonorkan pasangan elektron bebas, ya. Seperti ini. Sehingga dari teori Louis ini tidak hanya mampu menjelaskan sifat asam BF3 tetapi juga mampu menjelaskan basa dari NH3. Di NH3 tadi yang sudah bisa dijelaskan oleh Bronsted-Lowry juga dapat dijelaskan oleh Louis. Ya, jadi ini teori yang melengkapi yang sehingga bisa lebih utuh gitu ya kita mengenal senyawa asam basa. Demikian juga dengan air. Louis pun dapat menjelaskan bahwa air pun dapat bersifat sebagai asam maupun basa. Ini yang NH3 tadi ya. Dia punya pasangan elektron bebas sehingga dia dapat menyumbangkan. Karena itu dia disebut dengan basa. Demikian juga dengan BF3, dia dapat menerima pasangan elektron bebas sehingga disebut dengan asam. Baik, kalau kita rangkum ketiga teori ini, maka kita punya batasan untuk Arrhenius ini, di mana asam dan basa ini dinilai dari adanya ionisasi menjadi H+ untuk asam dan OH- untuk basa, dan terbatas untuk senyawa yang hanya larut dalam air saja. Sementara untuk Bronsted-Lowry ini senyawanya lebih luas lagi, tidak hanya yang larut dalam air, memandang sebagai proses proton transfer. Sementara Louis ini lebih luas lagi senyawa-senyawa yang bisa dijelaskan, termasuk senyawa organik, ya, dan memandang asam basa ini dari aspek pasangan elektron. Nah, ini bedanya dari ketiga teori asam basa yang saling melengkapi sebetulnya, ya, sehingga kita tidak ada yang salah begitu. Tapi dengan tiga teori ini kita akan mampu menjelaskan banyak hal tentang asam dan basa. Nah, kita lihat contoh di dalam menentukan mana yang asam, mana yang basa, ya. Apakah dari ionisasi H+ dan OH-, apakah dari transfer proton maupun dari transfer elektron. Baik, asam dan basa sendiri sebetulnya bisa kita bedakan berdasarkan kekuatannya. Salah satu eksperimen untuk melihat bahwa ternyata memang ada asam yang sifatnya kuat, tapi juga ada yang sifatnya lemah. Ini ada eksperimen ya, misalnya ini ada apa ya, kompartemen gitu ya, yang di dalamnya akan berisi cairan elektrolit, kemudian dicelupkan dua elektroda, yang satu dihubungkan dengan lampu, satunya lagi dihubungkan dengan sumber energi atau baterai, lalu masuk ke lampu ya, sehingga menjadi satu rangkaian listrik yang tertutup. Nah, jika cairan di dalam kompartemen ini diganti-ganti nih, sesuai dengan yang ada di sini, maka akan ada tiga kemungkinan ya. Lampunya menyala dan terang, atau lampunya menyala tetapi redup, tidak terang banget gitu ya, dan yang terakhir tidak menyala. Senyawa asam-asam kuat seperti HCl, H2SO4,
ataupun basa-basa kuat NaOH, CaOH 2 kali, ini akan mampu menyalakan lampu dengan terang. Sebaliknya, senyawa atau asam yang lemah, seperti dalam hal ini misalnya amonium hidroksida NH4OH, dan asam asetat yang kita kenal sebagai asam lemah, ini mampu menyalakan lampu tetapi redup ya, tidak terang benderang. Sementara air murni itu tidak mampu menyalakan lampu sama sekali. Nah, ini adalah eh, atau kemungkinan yang terjadi kalau kita menggunakan asam dan basa tertentu pada eksperimen ini. Mengapa bisa demikian? Hal ini disebabkan karena asam itu punya yang kategori asam lemah, asam kuat gitu ya. Seperti contoh di sini ada asam kuat, HCl, HBr, HI, asam nitrat, sulfat, perklorat. Yang lemah ini sianida, asetat, karbonat itu termasuk lemah ya. Fosfat juga lemah. Sedangkan pada basa demikian juga, ini yang kuat, ini yang lemah. Nah, dikatakan kuat dan lemah itu berdasarkan apa? Adalah berdasarkan proses ionisasi. Asam-asam kuat ini akan terionkan mendekati sempurna di dalam larutan. Sementara asam-asam lemah itu hanya sebagian. Nah, Anda ingat bahwa arus listrik itu dihantarkan oleh muatan negatif ya, ion negatif. Jadi semakin banyak ion terbentuk, maka akan semakin kuat arus listrik yang dihantarkan ya. Makanya tadi di asam kuat, basa kuat lampunya nyala terang, kalau di asam lemah lampunya nyala redup karena hanya sedikit ion yang terbentuk. Ya, ini contoh reaksi ionisasinya, baik asam maupun basa. Karena tadi kekuatan asam basa ini ditentukan dari sejauh mana dia dapat terionkan, maka kemudian bisa ditetapkan adanya tetapan ionisasi asam basa. Tetapan ionisasi asam basa ini digunakan rumus seperti ini ya. Yang tetapan ionisasi asam disebut Ka, yang basa disebut Kb. Reaksinya adalah reaksi bolak-balik ya, seperti ini. Panahnya dua, berlawanan arah. Dan rumusnya adalah hasil kali konsentrasi perurean asam nih, ionisasinya dibagi konsentrasi asam mula-mula. Demikian juga yang basa, K sama dengan konsentrasi ion-ionnya yang kemudian dibagi dengan konsentrasi awal basanya. Jangan lupa juga ini dikalikan dengan pangkatnya. Kalau nanti diperoleh koefisien reaksi yang tidak satu. Kalau ini kebetulan satu, maka ya tidak ada pangkat. Ya, pangkatnya cuma satu. Bagaimana dengan asam dan basa yang polivalen atau poliprotik tadi? Maka jumlah asam H plus yang bisa dilepaskan tentu bergantung pada protiknya tadi ya. Tetapi yang perlu diingat adalah ion H plus itu hanya akan dilepaskan satu per satu. Enggak semuanya langsung lepas begitu. H2SO4 awal pertama dia akan melepaskan satu ion H plus dan HSO4 minus. Sehingga kita bisa hitung Ka-nya satu, Ka1. Jadi punya dua Ka ya. Ka1-nya seperti ini. Kemudian pada tahap 2, HSO4-nya akan lanjut terurai, melepaskan H plus dan SO4 2 min dengan tetapan ionisasi asam yang kedua, seperti ini. Nah, Anda lihat yang di sini 10 pangkat 2 Ka-nya, yang di sini 10 pangkat min 2. Dengan demikian kita bisa melihat karena ini 10 pangkat 2 lebih besar ya, maka pada Ka1 ini reaksinya HSO4-nya masih berupa asam kuat ya. Nah, ini adalah beberapa nilai Ka dari beberapa senyawa. Seperti ini ya. Nah, yang penting diperhatikan adalah ini besarannya atau nilainya. Semakin besar nilainya ya,
Berarti ini kan paling besar ya, 1,2 kali 10 pangkat min 2 paling besar dibandingkan yang pangkat min 10. Semakin besar nilai Ka, maka dikatakan akan semakin kuat asamnya, akan semakin banyak ionisasi terbentuk, ya, sehingga akan semakin menghantarkan listrik. Sedangkan pada poliprotik, jumlah Ka-nya akan tergantung dari atom H yang bisa dilepaskan. Oke, kita sudah tahu bahwa kekuatan asam terletak pada proses ionisasi tergantung dari ionisasinya, ya. Bagaimana dengan air? Apakah air juga akan terionisasi? Tadi kalau di eksperimen dia nggak mampu ya menyalakan lampu gitu. Nah, eh, ternyata kalau di secara teoritis begitu, air mestinya akan bisa terionkan, ya. Dan dibutuhkan alat ampermeter, ampermeter itu yang mengukur arus ini yang sangat peka sehingga bisa mengukur arus listriknya, ya. Ini adalah reaksi ionisasi air. Jadi air pun bisa terionkan. Sehingga akan mempunyai tetapan air, tapi dia bukan tetapan asam, bukan tetapan ionisasi basa, ya. Tetapan ion air yang nilainya adalah Kw sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min yang pada suhu 25 derajat Celcius diperoleh nilai 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, kalau dihitung lebih lanjut, ternyata pada saat sudah terionkan, konsentrasi ion H plus ini sama dengan konsentrasi OH min, yaitu setara dengan akar 10 pangkat min 14 atau 10 pangkat min 7 mol per liter. Karena konsentrasinya sangat kecil, maka kurang mampu ya untuk bisa berfungsi sebagai penghantar listrik. Nah, jadi Anda harus tahu bahwa tadi kan asam air ini ada ya apa namanya? Di teorinya bisa bersifat amfoter ya, tetapi memang ionisasinya tidak cukup kuat untuk dapat menghantarkan listrik. Bagaimana dengan derajat ionisasi asam basa? Kalau tadi kita tahu asam kuat terionkan, punya Ka tinggi gitu ya. Nah, bagaimana derajat ionisasinya? Derajat ionisasinya ini dilambangkan dengan alfa, di mana alfa ini adalah jumlah mol zat yang terionisasi dibagi jumlah mol zat mula-mula. Sementara untuk senyawa-senyawa asam kuat seperti HCl, H2SO4, ya, ini nilai derajat ionisasinya adalah 1. Mengapa? Karena dianggap 100% terionkan, ya, sehingga jumlahnya akan sama. Jadi untuk seluruh asam-asam kuat, nilai derajat ionisasinya adalah 1. Sementara kalau asam lemah, maka perlu dihitung, ya, tetapan ionisasi seperti apa. Ya, Malik, ada apa? Enggak, Bu. Maaf, lupa Enggak, Bu tadi. enggak apa-apa. Tapi enggak pada tidur kan ya? Ya, Ya, iya. oke. Kita lanjutkan. Untuk tetapan Ka dari asam asetat, Anda bisa lihat di sini ya. Jadi produknya, konsentrasi dari hasil kali produknya dibagi mula-mula. Sekarang kita lihat ada contoh soal gitu ya. Bagaimana menghitung derajat ionisasi, menggunakan derajat ionisasi. Di sini diketahui ada asam asetat konsentrasinya 0,1 mol per liter ya. Kemudian derajat ionisasinya adalah 0,0134. Kita diminta menentukan tetapan ionisasi asamnya. Maka kita bisa perhitungkan sebagai berikut. Udah tahu alfanya, udah tahu mol asam mula-mulanya di sini ya 0,1 mol. Dan nanti kita perlu menghitung yang terionkan. Yang terionkan tadi kan rumusnya kalau derajat ionisasi sama dengan apa namanya produknya
yang terionkan, produk yang terionkan dibagi mula-mula ya. Sehingga kita bisa jumlah yang terionkan adalah derajat ionisasi kali mula-mulanya. Baik, kemudian kita tuliskan reaksinya seperti ini dan kita tahu mol asam mula-mulanya 0,1, sedangkan yang terionkan dari sini kita mendapatkan ini. Sehingga pada saat kesetimbangan kita bisa menentukan komposisinya. Dari data kesetimbangan kita bisa hitung Ka-nya ya, sehingga diperoleh Ka 1,8 kali 10 pangkat min 5. Cukupan ya, nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu besar, jadi cukup eh, kuat juga ya. Bagaimana dengan yang polivalen atau poliprotik? Sama ya, dia akan terurai bertahap sehingga enggak, kalau nanti Anda diminta menghitung hasilnya, hasil akhir ya tentu akan digunakan ketika semua ion H sudah terlepaskan ya di Ka yang terakhir. Berikut adalah contoh soal terkait dengan derajat ionisasi. Ini diketahui lagi asam asetat ya. Ka-nya adalah 1,76 kali 10 pangkat min 5. Pertama, Anda diminta menghitung kemudian berapa derajat ionisasinya pada konsentrasi 0,1 molar dan 0,01 molar. Ya. Kemudian diminta untuk menghitung konsentrasi ion H plusnya pada kondisi tersebut. Kita akan coba selesaikan. Diketahui Ka dari asam asetat adalah sekian. Kita bisa tuliskan reaksi ionisasinya. Ya. Kemudian kita tetapkan awalnya berapa. Ini yang 0,1 molar dulu ya. Awalnya adalah 0,1 molar. Kemudian eh, pada saat ionisasi ada sekian kali alfa. Ya, kan derajat ionisasi adalah yang terionkan dibagi mula-mula. Sehingga di sini diperoleh 0,1 alfa. Itu adalah yang terionkan. Ya. Dan ini karena koefisien reaksinya kita tahu, kita bisa menetapkan seperti ini. Sehingga pada kondisi setimbang akan diperoleh 0,1 alfa H plus, 0,1 alfa CH3COO min, dan 0,1 kali 1 min alfa asam asetat. Ini dimasukkan ke rumusnya semua. Kemudian Anda bisa hitung konsentrasinya. Ini diperoleh pada 0,1 molar, alfanya sekian. Sedangkan konsentrasi H plusnya adalah bisa dihitung. Ya, nanti Anda pelajari sendiri di rumah. Baik, berikutnya tentang pH. Karena kalau kita ngomongin asam, tentu akan terkorelasi atau berhubungan dengan pH. pH atau derajat keasaman, ya. Untuk pH dan pOH, karena kita punya asam dan basa, ini menunjukkan derajat keasaman atau kebasaan gitu ya. Dan ini dilambangkan dengan logaritma 10. Singkatannya sendiri, pH itu adalah potensial atau power ya. Kemudian ini rumusnya. pH sama dengan min log H3O plus atau H plus. Nah, karena pangkat logaritmanya 10, maka senyawa-senyawa yang punya asam pH-nya rendah ini akan punya kekuatan asam 10 kali lipat dibandingkan asam yang pH-nya lebih tinggi. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Sementara tadi kita punya rumus di autoionisasi air tadi ya, Kw sama dengan konsentrasi ion H plus ditambah konsentrasi ion OH min, atau kalau pKw sama dengan pH ditambah pOH sama dengan 14. Jadi kita punya nilai pKw sama dengan 14. Nah, pada pH 1, maka konsentrasi ion H plusnya adalah 0, 10, min log 10 pangkat
min 1 ya atau 0,1 mol. Pada pH 3 10 pangkat min 3, jadi lebih kecil ya. Semakin rendah asamnya, semakin kuat, semakin banyak konsentrasi ion H plusnya. Ini adalah rangkuman dari eh, pH dikaitkan sama asam basa. pH-nya kurang dari 7 ini asam, pH sama dengan 7 netral, dan pH lebih dari 7 adalah senyawa basa. pH kurang dari 7 artinya konsentrasi ion H plusnya lebih dari 10 pangkat min 7 molar. Ya, demikian seterusnya. Berikut adalah skala. Jadi pH ini tadi kan kita punya pKw 14 ya, sehingga pH ini juga dibuat rentangnya menjadi skala sampai 14. pH 1 itu konsentrasi ion H plusnya 0,1. pH 14 artinya konsentrasi ion H plusnya adalah 10 pangkat min 14 molar. Ini beberapa contoh pH dari senyawa-senyawa yang ada di alam ya. Eh, Coba perhatikan cola atau minuman yang berkarbon ya, Fanta, Cola, Sprite. Ini pH-nya sangat asam ya, 2,5. Jadi hati-hati tidak minum minuman berkarbon jika perutnya kosong ya karena pH-nya sangat rendah. Kemudian teh ini juga asam lemah dan pada orang-orang tertentu akan dapat membangkitkan memicu keluarnya asam lambung ya. Biasanya punya mah akan lebih sensitif terhadap teh atau susu. Kemudian amonia ya 11,5. Sabun ada di kisaran 9 sampai 10. Ya ini sama ya dengan yang tadi skalanya kita buat 14. Kalau 7 ini netral, di atas 7 basa, di bawah 7 asam. Bagaimana untuk mengukur pH? Apa yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengukur pH? Kita punya dua macam. Yang pertama, kita pakai indikator. Anda sudah kenal dengan indikator universal, ya. Yang kalau kita celupkan ke larutan, dia akan ini stripnya akan berubah warna. Kemudian kita cocokkan dengan library-nya, warna mana yang paling cocok, yang kemudian akan menunjukkan pH berapa. Teknik ini atau alat ini less precise, kurang teliti, karena hanya akan bisa mengukur pH itu pada rentang 1 sampai 2 pH unit. Kita hanya akan bisa membedakan pH 6 dengan pH 8. pH 7 dengan pH 8 mungkin masih bisa dibedakan ya. Tapi kalau di bawah 1 kita nggak akan bisa membedakan pH-nya. Untuk itu dibutuhkan alat yang lebih teliti, namanya pH meter. Pada pH meter kita punya alat seperti ini ya. Ini misalnya untuk mengukur asam asetat, ini pH-nya lebih teliti sampai koma ya, 2,3, 2,4 bisa. Nah, yang bagian penting dari alat pH meter ini adalah yang disebut dengan elektroda ini. Elektroda inilah yang akan digunakan untuk mengukur pH. Sebetulnya yang paling penting bagiannya adalah ini, elektroda. Dan perlu diperhatikan, ini beberapa bentuk pH meter dan elektrodanya, ya, selalu ada elektrodanya begitu. Yang perlu untuk diperhatikan adalah alat pH meter tadi, ya, yang bentuknya bisa bermacam-macam itu, biasanya bisa digunakan untuk dua fungsi, yaitu untuk mengukur pH sehingga berfungsi sebagai pH meter dan mengukur potensial sehingga disebut dengan potensiometer. Jadi pada saat Anda akan melakukan pengukuran pH menggunakan pH meter, jika suatu saat Anda akan melakukan itu, pastikan switch atau alatnya memang dipilih berfungsi sebagai pH meter. Nanti skalanya beda karena kalau pH kan tadi skalanya sampai 14 ya. Kalau potensiometer itu ratusan. Jadi Anda pastikan Anda memilih mode yang tepat yaitu pH meter. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan, Anda kan rumusnya udah tahu tadi pH sama dengan min log konsentrasi ion H+.
Jadi yang mau diukur dengan alat pH meter itu adalah konsentrasi ion H plusnya. Sehingga elektrodanya itu elektroda yang memang hanya mampu mengukur konsentrasi ion H plus. Bukan sembarangan elektroda. Ada banyak elektroda ya, tetapi elektroda pH adalah elektroda yang dibuat dari membran gelas ujungnya ini, yang bulat kayak gini. Ini yang harus tercelup di dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Membran gelas ini punya pori-pori yang ukurannya hanya bisa dilewati oleh ion H plus saja, tidak oleh ion-ion yang lain ya. Dan gampang menemukan elektroda gelas atau elektroda pH karena tidak ada elektroda lain yang bentuknya ujungnya bulat begini. Hanya ini aja yang bentuknya seperti ini, membrannya ini ya. Kalau potensiometer tadi pakai elektroda platina, elektroda emas dan sebagainya ya. Tetapi untuk pengukur pH harus digunakan elektroda gelas. Bicara tentang pH, tadi skala keasaman dan kebasaan ya. Di dunia farmasi, ini pH ini pegang peranan penting ya, selain memudahkan untuk proses-proses pelarutan misalnya ya. pH juga berperan penting pada menjaga stabilitas sediaan. Anda bayangkan misalnya kalau obat tetes mata yang dibuat dengan pH sesuai dengan untuk mata supaya nggak pedih di mata gitu ya. Kemudian ternyata dalam proses distribusi misalnya dari pabrik dibawa ke distributor, nanti dari distributor dibawa ke apotek. Di apotek baru dibeli oleh pasien. Ya, dalam perjalanan terpapar oleh temperatur, terpapar oleh tekanan mungkin ya, yang kemudian akan bisa merubah pH misalnya. Nah, ini sangat berbahaya ya. Terus tiba-tiba Anda teteskan di mata gitu ya. Atau sirup-sirup ya. Sirup-sirup ini biasanya dibuat dengan pH yang menjaga stabilitas bahan obatnya. Kalau pH-nya berubah, maka bisa jadi akan terjadi ketidakstabilan bahan aktif, bisa mengendap, bisa bereaksi menjadi senyawa lain yang tentu itu berbahaya. Karena itu di dunia farmasi, pH ini dijaga dalam sediaannya dengan yang namanya larutan buffer. Sangat penting bagi farmasis untuk mengetahui tentang buffer. Saya tidak akan menjelaskan detail tentang buffer karena nanti setelah UTS Anda akan dapat materi khusus tentang buffer ya. Prinsipnya buffer ini adalah larutan yang dapat mencegah perubahan pH secara drastis. Begitu ya. Sebagai ilustrasi atau gambaran adalah pada grafik ini. Anda bisa perhatikan. Yang biru ini adalah air saja. Larutan yang hanya terdiri dari air. Sementara yang merah ini ada dilarutkan kombinasi asam asetat dan asetat, asetik acid dan asetat, ion buffernya ya, buffer asam asetat. Ternyata ketika kita tambahkan 0,01 mol asam atau 0,01 mol basa pada kedua cairan ini ya, pada air murni dan pada larutan yang mengandung buffer, terjadi perbedaan pada karakteristik perubahan pH-nya. Anda perhatikan di air, ditambahkan segitu asam atau basa itu rentang variasi perubahannya cukup drastis. Jadi dari 0 sampai 12 pH perubahannya ya. Sementara kalau ada larutan buffer, Anda perhatikan yang merah, itu perubahannya nyaris nggak kelihatan. Hanya rentangnya di sini perubahannya. Sama-sama ditambahkan sekian asam ya. Yang ada buffernya ternyata lebih stabil. Nah ini gambaran mengapa kita membutuhkan buffer. Untuk mengetahui berapa jumlah buffer yang kita tambahkan bisa dihitung dari persamaan Henderson-Hasselbalch. Seperti ini ya. Kita nggak akan membahas ini lebih detail. Yang saat ini Anda perlu tahu saja gitu bahwa ada yang namanya buffer dengan tujuan untuk mencegah perubahan pH secara drastis pada suatu larutan dan untuk membuat buffer itu digunakan persamaan Henderson-Hasselbalch.
pH dapat kita hitung sebagai berikut ya. Eh, Langsung bisa kita masukkan ke rumusnya pOH. Nah, ini ada latihan, nanti Anda coba kerjakan di rumah ya. Menghitung larutan pH yang jika diketahui konsentrasi ion H plusnya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 4 molar. Ya, kita bisa hitung konsentrasinya langsung ya, sehingga diperoleh pH-nya 3,57. Yang kedua ini diketahui pH-nya berapa konsentrasinya ya. Sudah diketahui, Anda bisa hitung konsentrasinya. Yang terakhir pOH, maka Anda hitung dulu pOH-nya, baru nanti di akhir Anda hitung pH-nya dari pKw, dikurangi pOH. Ya, itu gambaran contoh soal. Kan kita tadi tahu bahwa asam basa itu ada yang kuat, ada yang lemah, ya. Bagaimana kita menghitung konsentrasi ion H atau OH- pada jenis asam basa yang berbeda? Pada asam atau basa kuat, konsentrasi ion H plus atau OH-nya itu bisa langsung digunakan dari konsentrasi asam basa yang ada. Langsung. NaOH 0,1 molar, maka konsentrasi OH-nya adalah 0,1 molar. Nggak perlu dihitung terlebih dahulu, ya. Jadi bisa langsung dihitung dari konsentrasi asam dan basa tersebut untuk asam basa kuat. Yang lemah untuk asam dan basa yang lemah, maka harus dihitung, ya, bergantung pada derajat ionisasi masing-masing asam atau basanya. Rumusnya adalah seperti ini. Kalau Ka itu adalah akar dari, konsentrasi ion H plusnya adalah akar dari Ka kali konsentrasi asam. Yang B sama juga ya. Konsentrasi OH- adalah akar dari tetapan ionisasi basa kali konsentrasi basanya. Nah, mari kita coba gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Yang pertama HCl 0,1 molar kuat ya, sehingga kita bisa gunakan langsung konsentrasi asamnya. HCl 0,1 molar, maka untuk menghitung pH konsentrasi H plusnya langsung kita bisa gunakan dari konsentrasinya. NaOH 0,1 molar sama ya, kita hitung pOH-nya baru kemudian kita tentukan pH-nya. Yang C, HCN ini karena lemah, ada Ka-nya ya, 10 pangkat min 10. Tadi rumusnya konsentrasi ion H plusnya adalah akar dari Ka kali konsentrasi asam, sehingga kita dapatkan seperti ini. Sehingga pH-nya adalah sekian. Yang D sama, ya, menggunakan rumus akar Ka kali konsentrasi asam, dan yang B menggunakan tetapan ionisasi basa. Begitu cara menghitung konsentrasi ion H plus dan OH- dalam rangka nantinya menghitung pH. Bagaimana dengan garamnya? Kan asam dan basa tadi akan bereaksi membentuk garam dan air, ya. Nah, bagaimana pH-nya? Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, sama-sama kuat ya, maka kita bisa pastikan nilai pH garamnya adalah netral, 7, karena sama-sama kuat. Sedangkan garam yang terbentuk dari reaksi asam lemah dan basa kuat, ini akan ikut basa kuatnya. Sehingga pH-nya akan lebih dari 7, dan konsentrasi ion H plusnya bisa dihitung menggunakan rumus ini. Akar dari Kw kali Ka-nya dibagi konsentrasi garamnya. Ini contoh garam yang terbentuk dari basa kuat NaOH ya, dan asam lemah.
Bagaimana dengan garam yang terbentuk dari reaksi basa lemah dan asam kuat? Sama ya, ikut yang kuat. Karena yang kuat asamnya, maka pH-nya pasti di bawah 7. Untuk menghitung konsentrasi H plusnya digunakan rumus ini. Contohnya adalah NH4OH, NH4Cl ya. NH4-nya dari basa lemah, Cl-nya dari asam kuat. Bagaimana dengan garam yang sama-sama terbuat dari lemah, asam lemah, basa lemah, amonium asetat misalnya. Ya, ini akan bergantung lagi pada nilai Ka dan Kb-nya. pH-nya akan 7 jika Ka dan Kb-nya sama, kira kurang lebih sama ya. Lebih dari 7 jika Ka-nya lebih kecil dari Kb dan kurang dari 7 jika Ka-nya lebih dari Kb. Untuk ion H plusnya menggunakan rumus ini. Ya, jadi itu untuk menentukan pH dari garam. Contoh untuk prediksi gitu ya. KCl ini kan kita tahu KCl ini dari KOH dan HCl misalnya ya. Sehingga pasti netral karena sama-sama kuat. KCN, K-nya dari basa kuat, Cn-nya asam lemah. Maka pasti ikut yang kuat, pH-nya pasti bersifat basa. Amonium iodida, Hi kuat, amonium hidroksida lemah ya, sehingga ini akan menjadi larutan garam yang bersifat asam. Sedangkan untuk menghitung konsentrasi ion H plus pada garam bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Nanti Anda pelajari sendiri di rumah. Berikut contoh soal terkait dengan perhitungan pH atau konsentrasi H plus ya. Ini ada larutan asam lemah, pH-nya 52, konsentrasinya 0,01 molar. Anda diminta untuk menentukan apa ini? Menentukan, maaf ya. Oh, menentukan tetapan ionisasinya ya. Nanti Anda pelajari di rumah. Oh, sudah di rumah Bu ini Bu ya. Masa dipelajari setelah ini ya. Oh, sudah habis. Jadi itu materi untuk asam dan basa yang harus Anda pelajari sebagai materi dari UTS. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Mau dibaca dulu. Ya, nggak apa-apa ya. Habis ini saya unggah di Hebat ya untuk PPT-nya. Jika tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita akhiri, nggak ada yang tanyakan ya. Kita presensi dulu ya, sebentar saya siapkan presensinya.